Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang classroom management. Saja, apa itu classroom management? Nah, classroom management itu adalah merupakan strategi dan praktek yang digunakan oleh pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang terorganisir, produktif, dan penuh rasa hormat. Nah, manajemen kelas itu ya mencangkup berbagai teknik yang digunakan guru ya, seperti menetapkan ekspektasi yang jelas terhadap siswa, kedua menjaga rutinitas yang terstruktur, menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Selanjutnya ada teori-teori dalam classroom management. Caranya yang pertama adalah ada assertive discipline theory. Teori ini merupakan teori pendekatan disiplin yang tegas, di mana guru menetapkan aturan yang jelas dan menegakkannya dengan konsekuensi yang konsisten. Yang kedua ada democratic classrooms. Teori ini adalah teori yang teori pendekatan yang memberikan siswa suara dalam pengambilan keputusan di kelas untuk meningkatkan keterlibatan mereka, seperti pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, Baumlins for Teaching Styles. Ini teori tentang 4 gaya mengajar berdasarkan tingkat kontrol dan respon guru terhadap siswa. Keempat, choice theory. Teori ini menekankan bahwa perilaku siswa didorong oleh kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan kebermaknaan. Yang kelima ada unconditional positive regard. Pendekatan yang menunjukkan penerimaan tanpa syarat terhadap siswa, membantu membangun hubungan positif. Yang keenam ada applied behavior analysis. Nah, ini adalah metode berbasis perilaku yang menggunakan penguatan positif untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Yang terakhir ada behaviorist approach. Ini adalah pendekatan yang menitik beratkan pada pengondisian perilaku melalui reward dan punishment. Selanjutnya ini ada teori-teori dalam classroom management. Yang pertama ada behaviorist. Ini fokus pada perbaikan perilaku siswa melalui sistem reward dan punishment seperti yang tadi. Yang kedua ada humanis. Ini teori yang fokus pada penghapusan pengaruh negatif dan menciptakan lingkungan positif. 3. Democratic. Teori yang memberdayakan siswa agar lebih aktif dalam proses belajar. Bertanya kepada guru saat belum mengerti apa yang dijelaskan, yang diterangkan. Yang keempat ada psychoanalytic. Teori yang fokus pada pikiran sadar anak yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Yang terakhir ada kognitif. Teori yang fokus pada proses berpikir siswa, bukan hanya perilaku mereka. Selanjutnya
ada classroom management plans. Nah, yang pertama ini ada what is classroom management. Classroom management adalah panduan yang diberikan oleh wali kelas kepada siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, mencakup bimbingan individu dan kelompok dalam kelas. Kedua, membantu pertumbuhan siswa melalui interaksi dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan keteraturan di dalam kelas. Kedua, what is plan of classroom management? Plan of classroom management adalah strategi yang dirancang oleh wali kelas untuk memastikan tujuan manajemen kelas dapat tercapai, meliputi perencanaan tahunan oleh wali kelas, strategi untuk mencapai tujuan manajemen kelas, yang terakhir kegiatan pembelajaran termasuk instruksi mata pelajaran. Sebenarnya manajemen kelas yang baik itu membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Sementara rencana manajemen kelas adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut, question on classroom management. Dalam mengelola kelas, guru seringkali menghadapi berbagai pertanyaan dan tantangan. Nah, berikut ini ada pertanyaan yang penting yang perlu dipahami dan dijawab dalam manajemen kelas. Yang pertama ada, but how do I do classroom management? Nah, ini untuk menerapkan aturan yang jelas dan konsisten, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, menggunakan strategi disiplin yang efektif. Yang kedua, how do I learn about classroom management? Ini melalui pelatihan guru dan pengalaman mengajar. Kedua, mempelajari teori dan praktik terbaik dari kursus atau buku-buku. Tiga, mengamati dan berdiskusi dengan guru yang berpengalaman. Yang ketiga, how do I start out with classroom management at the beginning of the year? Nah, ini caranya itu dengan menetapkan ekspektasi dan aturan sejak hari pertama. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan siswa. Ketiga, merancang rencana kelas yang terstruktur dan menarik. Yang keempat, what is the difference between a rule and procedure? Ini aturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh siswa, dan prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus diikuti dalam situasi tertentu seperti cara masuk kelas atau mengumpulkan tugas. Tentunya kalau cara masuk kelas itu seperti apa? Kalau saat bel masuk itu siswa itu diharapkan sudah duluan masuk ke dalam kelas, jangan didahului oleh seorang guru. Kelima, what am I going to do when I have problems? Masalah saat menghadapi masalah, mengidentifikasi penyebab masalah dan mencari solusi yang tepat. Yang kedua, berkonsultasi dengan pihak sekolah jika diperlukan. Ketiga, tetap tenang dan profesional dalam menangani konflik. Yang keenam, what is the best way to confront a student when he or she misbehaves? Ini dengan cara menggunakan pendekatan yang tegas tapi adil. Mencoba memahami alasan di balik perilaku tersebut. Ketiga,
Yang terakhir, memberikan konsekuensi yang sesuai dan mendidik. Ini ada pertanyaan yang terakhir. How do I deal with parents? Nah, bagaimana cara saya berinteraksi dengan orang tua siswa? Nah, menjalin komunikasi terbuka dan positif. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam perkembangan akademik anak mereka. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara yang kolaboratif.